Tahukah Anda, bahwa di dunia ini terdapat tempat ziarah keramat yang dikenal angker? Meski kini, tempat ziarah keramat di dunia tampak biasa. Namun, sejatinya tempat ini memiliki sejarah yang panjang. Bahkan tak sedikit yang bersinggungan dengan hal-hal mengerikan, seperti dijadikan tempat pembunuhan atau tempat bunuh diri. Agar tak penasaran, yuk kita simak sederet tempat ziarah keramat di dunia yang akan membuat Anda kesulitan tidur di bawah ini. Namun sebelum berlanjut jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya, agar kamu tak ketinggalan info-info unik dan menarik lainnya. Tempat keramat atau wisata angker yang pertama adalah Capuchin Catacomb yang ada di Italia ini. Katakom adalah salah satu cara pemakaman dari bangsa Italia. Mayat akan didehidrasi sehingga tengkoraknya tetap utuh. Mayat yang berada di areal ini adalah orang yang semasa hidupnya menyerahkan diri di jalan Tuhan seperti pastur dan biarawati. Sebanyak 8.000 mumi dipajang dan bisa membuat bulu kuduk merinding. Penampakan mereka bahkan sungguh mengerikan karena tersisa tulang tengkoraknya saja yang dipajang di sebuah etalase yang terbuka. Capuchin Catacomb ini awalnya dibentuk setelah kematian Silvestro of Gubbio, orang suci terkenal di abad 16. 4 batu kapur panjang dibentuk di bawah gereja Capuchin yang menampung ribuan mumi. Para mumi ini digantung dari leher hingga kaki dan mereka menggunakan busana terbaiknya. Turis langganan biasanya datang karena merupakan keluarga dari mumi ini. Alasan utama dibentuknya kuburan ini karena ingin membuat wadah terbaik bagi keluarga yang ditinggalkan yang ingin menghabiskan waktu mereka dan bahkan bisa mengganti busana mumi itu sendiri. Situs keramat atau bersejarah tersebar di setiap tempat di tanah Toraja. Alam Toraja memang menyajikan keindahan seperti mulai dari lembahnya yang hijau, hamparan terasering sawah, dan sungai yang membelah perbukitan. Tradisi kuno menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi salah satu kota di Sulawesi Selatan ini. Anda bisa melihat rumah adat Tongkonan, situs pemakaman di tebing dan lingkaran batu megalitikum, dan menyaksikan berbagai tradisi adat khas tanah Toraja. Toraja memang identik dengan keunikan budayanya dalam hal menghormati kematian seseorang, baik dalam bentuk upacara adat ataupun penguburannya. Dalam perihal kuburan, di sana ada beberapa tipe penguburan seseorang. Ada kuburan gantung, goa, pahat tanah hingga patane, suatu ruangan yang dibuat seperti rumah untuk menaruh peti mayat. Dari banyaknya keunikan cara penguburan tersebut, gak heran kalau kuburan di sini bisa dijadikan destinasi wisata. Berikutnya ada European Ossuaries yang terletak di sekitaran Eropa ini. Tempat keramat ini sangat menyeramkan karena menjadi tempat berkumpulnya puluhan bahkan ratusan ribu kerangka manusia di Eropa. Kerangka-kerangka tersebut ditata sedemikian rupa sehingga mengecoh banyak orang. Bahkan jika dilihat dari foto, sebagian besar orang tidak akan sadar bahwa gambar tersebut adalah kerangka-kerangka manusia. Tepatnya, di bawah gereja pemakaman All Saints di pinggiran Kutna-Hora di Sedlec adalah kapel yang dikenal sebagai Ossuary Sedlec, yang merupakan salah satu tempat ziarah keramat yang paling banyak dikunjungi di Republik Ceko. Meskipun sulit untuk memastikannya, diperkirakan ada sisa-sisa antara 40.000 dan 70.000 individu. Dalam suatu perubahan yang menurut beberapa orang cukup aneh, tulang-tulang tersebut digunakan untuk menghiasi berbagai perabotan kapel. Lampu gantung yang sering difoto, misalnya, berisi setidaknya satu dari setiap tulang di tubuh manusia. Namun karena keunikannya itulah tempat yang menyeramkan dan memiliki aura mistis ini justru banyak menarik wisatawan. Dianggap oleh beberapa orang sebagai pulau paling berhantu di dunia, sejarah Poveglia penuh dengan hal-hal yang membuat mimpi buruk menjadi seperti nyata. Terletak di Venetian Lagoon, dengan pemandangan kota air yang megah, pulau kecil ini berfungsi sebagai karantina bagi para korban wabah selama berabad-abad, serta rumah sakit jiwa terkenal tempat eksperimen manusia dilakukan pada awal abad ke-19. Tetapi bahkan sebelum semua itu terjadi, Poveglia sendiri memiliki sejarah yang mengerikan.
Penduduk pertama menetap pada tahun 421, karena kebutuhan murni dan karena mereka melarikan diri dari gerombolan barbarian Germanik dan Hun yang menyerang Kekaisaran Romawi. Meskipun pulau itu menawarkan perlindungan alami, mereka tidak luput dari upaya para barbarian untuk menyerang dan mengambil alih perlindungan kecil mereka. Namun yang terjadi selanjutnya adalah gelombang epidemi wabah yang melanda Italia pada awal abad ke-15. Poveglia, bersama dengan pulau-pulau kecil lainnya di seberang Laguna, dinyatakan sebagai Lazzaretto, stasiun karantina tempat kapal yang tiba harus menjalani pemeriksaan medis sebelum mereka bisa mendarat di Venesia. Fakta yang kurang menyenangkan adalah ketika wabah merebak di Italia, Lazzaretto seperti Poveglia segera dipenuhi orang-orang yang sakit, semua dihadapkan pada fakta bahwa kematian yang mengerikan adalah satu-satunya hal yang menunggu mereka. Lantaran angker, banyak pasien yang bunuh diri di sini. Tercatat kurang lebih ada ratusan ribu orang meninggal di pulau ini. Leap Castle Irlandia merupakan salah satu situs bersejarah yang terletak di Roscrea, Irlandia. Sebenarnya Leap Castle bukanlah istana, melainkan benteng pertahanan pada abad ke-13 saat Perang Saudara masih terjadi di Irlandia. Kini, pemerintah Irlandia menjadikan tempat ini sebagai destinasi wisata misteri yang sangat populer di dunia. Tersimpan sejarah kelam masa lalu di antara batu-batu tua yang menyusun Leap Castle. Serangkaian sejarah kelam terus terjadi sejak 750 tahun lalu sejak pertama kali dibangun. Salah satu yang paling mengerikan pernah terjadi di ruang utama benteng hingga dikenal sebagai Bloody Chapel atau kapel berdarah. Sekitar tahun 1500-an, sebanyak 40 anggota klan McMahon dibunuh oleh klan O'Carroll saat sedang berpesta. Pada tahun 1922 terdapat seorang pekerja di Leap Castle menemukan perangkap rahasia di balik dinding di sudut Bloody Chapel. Saat mereka menjelajah lorong gelap yang terus mengarah ke bawah lalu menemukan ratusan kerangka manusia di atas paku kayu di sebuah ruangan yang serupa dengan penjara. Diyakini ruangan tersebut adalah penjara rahasia klan O'Carroll membunuh musuh atau tamu tak diundangnya. Kemegahan Leap Castle kemudian dihancurkan pada tahun 1922 oleh Ira dan menjadi reruntuhan. Tahun 1991 kepemilikannya dibeli oleh Sean dan Enrian. Sean memulihkan kondisi benteng seperti semula dan menjadi tuan rumah bagi siapapun yang penasaran dengan keangkeran Leap Castle. Sean mengaku sering dihantui oleh arwah-arwah di tempat ini, namun seiring berjalannya waktu ia pun bisa hidup berdampingan dengan damai. Selanjutnya ada pemakaman Katolik yang terletak di Amerika Serikat, tepatnya di New Orleans, Louisiana ini. Konon, St. Louis Cemetery adalah pemakaman tertua di dunia. Bahkan tak sedikit tokoh dunia juga dimakamkan di sini loh cok. Pemakaman St. Louis No. 1, didirikan pada tahun 1789, memiliki perbedaan sebagai pemakaman tertua yang masih ada di kota New Orleans. Pada tahun 1788, kota New Orleans mengalami sejumlah kemunduran yang signifikan termasuk yang pertama dari dua kebakaran besar dan epidemi yang membebani pemakaman yang sudah penuh yang terletak di Jalan Saint Peter, dibatasi oleh Jalan Saint Peter, Burgundy, Toulouse, dan Rampart. Menanggapi keprihatinan dari para dokter tentang penyebaran penyakit, penjabat pemerintah kota memerintahkan agar kuburan sebelumnya ditutup dan kuburan baru didirikan lebih jauh dari populasi. Gereja memilih sebidang tanah seluas 300 kaki persegi yang berbatasan dengan rawa-rawa di luar batas kota berbenteng, dan sekitar 40 meter dari taman belakang lokasi rumah sakit amal saat itu sebagai situs untuk pemakaman baru. Sebuah pagar kayu didirikan di sekelilingnya dan penguburan segera dimulai. Pemakaman ini awalnya dibangun sebagai situs pemakaman sementara, tetapi segera setelah disetujui sebagai permanen oleh keputusan kerajaan Spanyol pada tanggal 14 Agustus tahun 1789 hingga sekarang. Sekitar 11 km di luar kota Šiauliai di Lituania Utara, gundukan tanah tua seolah membungkuk akibat beban dari ribuan salib. Saat angin bertiup melintasi ladang di pedesaan Šiauliai, terdengar dentingan rosario yang beradu dengan salib logam dan salib kayu, bunyi loncengnya memenuhi udara dan membuat suasana seram. Gundukan yang dikenal sebagai Bukit Salib itu menyimpan narasi rumit tentang perang dan pemberontakan.
Legenda kuno, penampakan misterius serta kemunculan sosok hantu mewarnai bukit tersebut, namun asal-usulnya tetap menjadi misteri sampai hari ini. Bukit ini memiliki banyak rahasia, kata Filius Puronas, seorang seniman dan sejarawan setempat. Menurut cerita rakyat, dulu di bukit ini pernah ada gereja. Saat terjadi badai yang mengerikan, kilat menerpa gereja dan badai menguburnya di bawah pasir dan batu bersama dengan semua orang yang masih berada di dalam gereja. Warga setempat mengatakan bahwa Anda bisa melihat sekilas prosesi hantu-hantu biarawan di kaki bukit saat matahari terbit. Selama ini, berbagai kemunculan ajaib, penampakan orang-orang kudus dan hantu telah menjadi bagian dari sejarah bukit ini. Bukit Salib yang sekarang dikelola secara kecil-kecilan oleh pemerintah kota Šiauliai dan biarawan Fransiskan setempat, sekarang ditutupi oleh lebih dari 100.000 salib dan ikon religius lainnya, dan jumlahnya terus meningkat. Bagi sebagian orang, Bukit Salib adalah tempat perenungan dan doa. Bagi orang lain, ini melambangkan perlawanan di masa silam. Dan bagi beberapa orang lain, ini adalah kejadian luar biasa di dalam kehidupan masa lalu. Nah, itulah ketujuh tempat bersejarah atau tempat ziarah di dunia yang unik dan memiliki beberapa cerita mistis di baliknya.